Ternyata ada juga peninggalan di Pulau Jawa yang bergaya mirip peninggalan yang ada di Bali. Tapi apa memang benar ini mendapatkan pengaruh dari Bali? Ayo kita keliling ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi di Ensiklopedia Budaya. Oke guys, saya sekarang ada di daerah Pasuruan. Nah, tepatnya ada di Dusun Belahan Jowo di daerah Gempol. Dan di sini saya menemukan bukan saya sendiri yang menemukan ya, tapi ini ada temuan atau tinggalan yang namanya Petirtaan Belahan atau Candi Sumber Tete ya. Kenapa disebut sebagai petirtaan? Nah, ini karena ini merupakan tempat untuk mengambil air suci bagi umat Hindu di zaman dulu ya. Terus kemudian kalau nama Candi Belahan ini karena candi ya, ini merupakan istilah orang Jawa aja sih untuk menyebutkan bangunan peninggalan dari zaman Hindu Buddha. Dan sebenarnya sih kalau candi itu merupakan rumah atau tempat ibadah yang digunakan untuk memuja Dewi Candi, nah Candika atau gitu ya. Dan kalau akhirnya ya ada candi, penamaan candi seperti Candi Borobudur, nah itu merupakan penyebutan dari orang Jawa saja ya. Dan untuk Belahan sendiri karena ya nama Dusun Belahan Jowo ini pasti melekat ya dengan temuan yang ada di sini untuk penamaannya, jadi untuk biar lebih mudah. Dan di sini kita bisa menemukan ada dua arca atau patung, yang satunya menggambarkan Dewi Sri yang tidak ada ini ya pancurannya atau nggak mengeluarkan air dari dadanya ya, sementara kalau yang satunya lagi itu yang memancarkan air itu adalah Dewi Laksmi. Tapi ada juga sih pendapat yang mengatakan bahwa yang ada mengeluarkan air dari dadanya itu adalah Dewi Sri sebagai Dewi kesuburan gitu, sementara yang satunya adalah Dewi Laksmi. Jadi kayak gitu. Tapi keduanya memang merupakan istri-istri dari Dewa Wisnu ya. Nah, sementara Dewa Wisnu sebenarnya ada di tengah ya, cuman patungnya sudah nggak ada lagi. Dan untuk gayanya sendiri, ini ada yang memperkirakan bahwa arca ini berasal dari Kerajaan Majapahit ya, karena didasarkan dari temuan yang berasal dari daerah, kalau nggak salah dari Jombang gitu, atau mungkin dari Mojokerto ya, yang mirip ya dengan arca yang ada di sini dari sisi ukurannya dan bentuknya gitu. Cuman kalau peninggalan dari Majapahit biasanya sih teratai yang ada di belakang sini ini yang menjulur gitu ya. Nah, itu berasal bonggolnya itu keluar dari semacam periuk gitu ya, atau pot gitu. Dan kalau di sini sih enggak gitu guys. Terus kemudian untuk penanggalannya sendiri atau periodisasi sendiri yang ada di sini diperkirakan dari zaman Airlangga guys. Nah, kenapa Raja Airlangga ya? Nah, ini karena ada temuan relief raksasa memakan bulan, ini dia guys ya. Nah, raksasa itu bernilai 9, kemudian memakan itu bernilai 3, sementara bulan bernilai 1. Jadi kalau dijumlahkan menjadi 9 31 ditambah 78 menjadi 1009 gitu guys. Dan ini bertepatan dengan masa pemerintahan Raja Airlangga. Tapi ini hanya perkiraan aja guys ya, karena untuk bukti tertulisnya itu masih belum ditemukan. Hanya saja dari gayanya memang candi ini bergaya seperti yang ada di daerah Bali guys. Adanya temuan arca yang mengeluarkan air dari dada ini mengingatkan pada temuan seperti yang ada di daerah Gianyar, tepatnya di ini ya, Goa Gajah ya. Dan ini ya nggak aneh sih kalau memang benar Raja Airlangga yang membangun,
bahwa Erlangga itu memang lahirnya di Bali, jadi setidaknya pengaruh atau gaya Bali pasti akan mewarnai apa yang ini ya, yang dia buat di Pulau Jawa. Meskipun ibunya sendiri sih orang Jawa gitu guys. Dan untuk candi ini sendiri, ini merupakan candi yang saat ini juga disakralkan ya sama para ya penganut yang mungkin yang percaya gitu guys ya, yang mungkin di hari-hari tertentu mereka biasanya mandi di sini gitu guys, berendam gitu untuk ya untuk mencari sesuatu gitu ya. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa di sini kalau mencuci ini ya muka dengan pancuran dari Dewi ini ya, Dewi Laksmi, nah ini akan jadi awet muda. Nah ini dia guys, ini juga ada yang mengatakan bahwa ini adalah bentuk dari Empu Barada ya, di seorang tokoh yang memisahkan kerajaan Airlangga menjadi dua, karena diketahui Raja Airlangga itu memiliki istri dua ya dari selirnya, karena setelah anak dari permaisuri itu menolak untuk menjadi atau bertahta di ini di kerajaan Medang Kamulan yang merupakan kelanjutan dari Jawa Tengah ya, dari Mataram kuno. Nah akhirnya kerajaan harus dibelah menjadi dua menjadi kerajaan Daha dan juga kerajaan Jenggala. Jadi gitu guys ya. Oke, dan ya seperti ini akhirnya kerajaannya Airlangga berubah menjadi dua kerajaan ya. Oke guys, makasih banget ya udah gabungan. Oke, jangan lupa ya untuk like, subscribe, komen, dan juga share untuk mendukung channel ini. Dan saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan jangan lupa untuk nonton dan melihat bahasanya yang lainnya di channel ini. Bye-bye.